Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Nah teman-teman, ini tuh kegiatan aku di pagi hari setelah suami aku berangkat kerja ya. Jadi tumben banget hari Sabtu ini tuh suami aku nggak ambil libur. Biasanya dari beberapa minggu yang lalu tuh Sabtu Minggu libur mulu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, alhamdulillah. Jadi pendapatannya juga tetap masuk karena biasanya tuh suami kasih aku pendapatan harian. Oh ya, by the way teman-teman, ini tuh aku lagi goreng kerak nasi. Kalian tahu nggak sih? Ada yang bilang juga namanya keron. Jadi kayak kerak nasi terus dijemur gitu loh. Kayaknya tuh ibu mertua aku yang beli deh. Terus kayak suami aku dibagi gitu. Jadi aku goreng hari ini buat cemilan karena rasanya tuh enak. Oh ya, sembari aku kegiatan di hari Sabtu ini, pastinya biasanya jelang weekend itu aku ya ada sedikit beberes juga ya. Aku mau sharing-sharing mengenai makna hidup minimalis. Kenapa sih hidup minimalis itu penting untuk kehidupan kita? Padahal hidup minimalis itu dikenal dengan kebiasaan hidup yang minim gitu ya. Hidup dengan sedikit barang, hidup dengan secukupnya, hidup dengan kayak serba terbatas. Lalu apa sih makna dari hidup minimalis yang bisa kita manfaatkan, atau beberapa manfaat dari makna hidup minimalis itu sendiri ya. Di sini hidup minimalis adalah hidup bebas dan tidak terikat, tapi kehidupannya itu teratur. Hidup minimalis itu biasanya juga hidupnya bebas tanpa beban, meminimalkan hal-hal yang gak penting dalam hidup. Jadi menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang, damai, tentram, dan tidak banyak masalah. Karena pada dasarnya biasanya orang-orang yang menganut hidup minimalis itu akan meminimalkan hal-hal yang tidak penting seperti masalah dalam hidup. Masalah-masalah atau problem dan kendala hidup yang besar akan mereka perkecil, lalu masalah yang kecil akan dihilangkan, dan kalau nggak ada lagi masalah ya nggak cari-cari masalah. Jadi itu pemikirannya lebih simpel dan sederhana, tetap fokus dan on point pada hal-hal yang penting saja. Lalu dari beberapa makna hidup minimalis itu sendiri, diantaranya yang pertama adalah hidup minimalis itu tahu apa yang menjadi prioritas atau tahu apa yang penting di dalam hidupnya. Nah, setiap orang pasti punya prioritas yang berbeda-beda ya. Pastinya prioritas setiap orang itu merupakan hal penting bagi kehidupannya. Seseorang yang menganut hidup minimalis ini pastinya lebih memprioritaskan apa yang menjadi hal penting dalam hidupnya, dan juga biasanya tuh mereka berpikiran lebih simpel. Mereka akan menseleksi secara sendiri hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipikirkan atau tidak terlalu penting untuk dimasukkan dalam hidupnya. Karena biasanya hal-hal yang gak penting ini tuh akan mengganggu perjalanan mereka dalam menjalani hidup yang lebih tenang, lebih mindful gitu ya teman-teman. Karena biasanya tuh hal-hal yang tidak penting juga akan mengganggu fokus mereka. Jadi biasanya mereka akan memprioritaskan hal-hal yang penting untuk kehidupan mereka sendiri, dan juga men-skip hal-hal yang kurang penting. Nah, hal-hal yang penting ini apa? Ya tentu saja hal-hal yang berbau pokok gitu ya pada kehidupannya masing-masing, dan sesuai dengan kemampuan, kenyamanannya hidupnya masing-masing. Kayak mungkin sebagian orang itu akan menjabarkannya berbeda-beda. Misalnya pada kondisi tertentu seseorang itu lebih memprioritaskan kehidupan yang sederhana, tapi mereka itu memiliki tabungan yang aman. Meskipun mungkin penghasilannya stabil, pendapatannya lumayan, tapi mereka menseleksi gitu ya, men-skip hal-hal yang sebenarnya berbau impulsif atau hanya buang-buang uang, atau mereka meminimalisir hal-hal yang sebenarnya sifatnya hanya rekreasi, menyenangkan diri sendiri gitu, dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, hal-hal yang sebenarnya bisa memberi kebermanfaatan untuk dirinya sendiri dan keluarga di masa depan. Mereka cenderung memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidupnya, seperti sandang, pangan, papan atau tempat tinggal, terus kesehatan dan pendidikan. Berhubung mereka nggak mau dipusingkan oleh tantangan atau kendala-kendala yang semakin ke depan itu semakin besar, makanya mereka belajar dari sekarang untuk tidak boros dalam mengelola atau membuang uangnya, terus juga belajar untuk lebih produktif, belajar investasi, menabung, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak serta-merta menghilangkan hal-hal yang berbau rekreasi ya, karena yang namanya hidup pasti juga butuh healing, tapi mereka tahu batasannya gitu, sehingga apa yang menjadi prioritas akan
dimaksimalkan terlebih dahulu atau dilakukan terlebih dahulu, setelahnya barulah kalau misalnya nih ada kesempatan, waktu, terus budgetnya baru tetap ya melakukan hal-hal yang berbau rekreasi gitu, karena juga kita kan butuh kesenangan gitu ya di dalam hidup biar seimbang dan tidak stres. Kemudian makna hidup minimalis yang kedua adalah mereka mengerti batasan cukup. Jadi batasan cukup setiap individu juga berbeda-beda ya. Antara individu A dengan individu B juga pastinya berbeda. Antara aku dan teman-teman juga pasti berbeda. Batasan cukup ini meliputi apa saja sih? Tentu saja banyak sekali karena kita hidup itu dikelilingi oleh berbagai hal. Batasan cukup dalam berbelanja, batasan cukup dalam memiliki barang, batasan cukup dalam berpikir, batasan cukup dalam mindset, batasan cukup dalam memimpikan sesuatu, dan lain-lain. Pastinya batasan cukup ini akan membantu kita dalam mengelola kehidupan yang lebih teratur. Contohnya, kalau buat aku, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal pakaian misalnya, kayak misal aku hanya membutuhkan beberapa potong pakaian, karena memang di sini kan aku hanya sebagai ibu rumah tangga yang full time wife. Mungkin beda dengan teman-teman yang ada kerjaan di luar, sehingga mungkin pakaiannya juga ada seragam kerja atau mungkin ada seragam buat acara dengan teman-teman di sana. Aku pun punya gitu ya baju yang untuk bepergian, tapi kan memang lebih fleksibel karena aku sendiri di sini kan bukan wanita karir. Mungkin antara ibu rumah tangga yang full time wife dengan yang full time wife juga berbeda ya batasan cukupnya, karena kebiasaannya juga berbeda. Mungkin kayak aku sendiri di sini tuh lebih betah dengan kegiatan sehari-hari di rumah gitu ya. Ya ada sih kegiatan di luar tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Mungkin bagi ibu rumah tangga yang suka jalan gitu ya, suka bersilaturahmi dengan temannya, pakaian-pakaian tersebut akan berbeda gitu batasan cukupnya dengan aku. Begitu pula untuk barang-barang yang lainnya seperti perabot rumah tangga. Untuk aku individu yang dengan selera klasik dan tidak terlalu up to date, tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk perabot rumah tangga ya dengan apa yang aku miliki sekarang sudah cukup. Tapi mungkin berbeda dengan untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin memiliki selera tinggi, up to date, terus juga memiliki style dan estetika yang lebih tinggi juga. Pastinya batasan cukup ini berbeda ya. Apalagi di budget anggaran, tentu saja antara individu dan individu lainnya pastinya batas cukupnya itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh banyak faktor, tempat tinggal, anggota keluarga, dan lain-lain. Kemudian makna hidup minimalis yang ketiga adalah makna hidup minimalis yang konsisten mengerjakan apa yang sudah menjadi komitmen. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang yang menganut hidup minimalis ini jauh lebih teratur ya. Contohnya, seseorang yang menganut hidup minimalis ini tidak mau hidupnya berantakan, baik dari segi barang-barang maupun pemikiran atau pola pikirannya ya teman-teman. Jadi misalnya hal yang paling kecil bisa dilihat adalah konsisten dalam food prep, meal prep, belanja mingguan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak mau dipusingin oleh hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap hari yang akan musingin gitu loh kalau nggak teratur. Nah, dengan melakukan meal prep, food prep, belanja mingguan, biasanya tuh mereka terbantu akan kegiatan masak sehari-hari ya karena bahannya sudah tersedia. Kadang-kadang juga dengan meal prep mereka ada acuan gitu loh, ada catatan makanan apa saja yang akan dibuat dalam 1 minggunya atau dalam 2 minggu gitu. Jadi kehidupan mereka jauh lebih teratur. Lalu mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan membantu mereka dalam men-track atau melacak kemana perginya uang yang mereka miliki. Meskipun sebagian besar mungkin hanya para ibu rumah tangga gitu ya mengelola keuangan rumah tangga yang dianggap sepele, namun kadang-kadang kalau tidak dicatat juga akan membuahkan kebingungan di akhir bulan nih. Kadang-kadang suka ngerasa, aduh uang aku tuh lari kemana aja sih kok cepet habis, padahal mungkin karena lupa gitu ya. Yang namanya pengeluaran itu kan tidak hanya 1-2 hal tapi banyak sekali dilakukan, terutama ya karena kehidupan rumah tangga itu kan mencakup segalanya. Apalagi biasanya kan kita mengatur keuangan itu 1 bulan sekali. Dalam 30 hari tersebut pastinya banyak sekali pengeluaran yang kalau tidak dicatat pastinya luput dari pemikiran kita.
Ada contoh lain misalnya dengan konsisten menabung, konsisten untuk tidak over budget sebagai kayak challenge ya untuk diri sendiri atau menantang diri sendiri untuk bisa mengelola keuangannya dengan teratur, rapi, balance dan tidak minus gitu. Jadi nanti sisa anggarannya bisa konsisten untuk ditabung seberapapun besar kecilnya, tetap ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Biasanya orang-orang yang menganut hidup minimalis tuh menantang diri mereka sendiri untuk bisa hidup lebih baik, untuk hidup cukup dengan barang-barang yang mereka punya sekarang tanpa menambahnya lagi, menantang diri mereka sendiri untuk konsisten mengembalikan barang-barang yang sudah mereka pakai ke tempatnya masing-masing agar tidak menjadi kebingungan ke depannya ya, karena biasanya tuh kalau suka naruh sembarangan kan kita malah lupa gitu saat barangnya dibutuhkan lagi, di mana gitu ya naruhnya kemarin, tergeletak. Lalu juga mereka biasanya orang-orang yang hidup minimalis tidak mau tuh keadaan tempat tinggalnya tuh berantakan, jadinya tuh mereka menantang atau men-challenge dirinya sendiri untuk hidup lebih teratur yang membebaskan mereka dari kehidupan-kehidupan yang ruwet, karena dengan konsisten melakukan aturan-aturan hidup minimalis ini menjadikan hidup mereka tuh kedepannya lebih rapi, tertata, lebih lega gitu ya, karena konsisten ini kan buah hasilnya itu adalah kebebasan yang teratur. Lalu juga ada konsisten dalam disiplin-disiplin membayarkan tagihan dalam setiap bulannya. Hal ini bertujuan supaya kita sebagai makhluk individu yang memiliki misalnya nih ada tanggungan bulanan itu bisa lebih disiplin dan konsekuen gitu ya terhadap tanggung jawab yang kita miliki. Terutama keuangan juga akan menjadi lebih teratur. Kita akan jadi sadar bahwa uang yang kita miliki sebenarnya tuh setelah dikurangi tagihan, kewajiban, kebutuhan tuh ternyata tuh sisanya segini. Jadi kita tuh tidak menjadi individu yang jor-joran dalam memperlakukan atau mengeluarkan uangnya dengan sembrono. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, makna hidup minimalis yang bisa kita terapkan dan kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja nih? Boleh nih ditambahin ya di kolom komentar. Karena sharing dan pengalaman dari teman-teman itu akan sangat membantu buat aku dan juga buat teman-teman lainnya yang membaca komen dari teman-teman. Jadi kita tuh kayak bertukar pikiran ya, kayak diskusi, saling menambah wawasan. Pokoknya tuh di sini kayak kita tuh harus menjadi ibu rumah tangga yang enjoy, semangat bareng-bareng, saling menguatkan dan memberi semangat. Karena aku pengen dalam setiap postingan yang aku bagikan itu ada manfaat yang bisa kita ambil, sehingga dalam perjalanannya kehidupan kita tuh akan semakin berkembang dan bertumbuh. Tentu saja harapannya bertumbuh ke arah yang lebih baik ya, menjadi individu-individu yang lebih mindful, lebih berkesadaran dan penuh rasa syukur, serta bisa berbahagia dari hal-hal sederhana. Karena dari sikap sederhana inilah kita bisa mengerti makna hidup yang sesungguhnya, di mana kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kehidupan terbaik yang patut kita syukuri, patut kita jalani dengan bahagia tanpa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena kita istimewa dan kita keren apa adanya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Selamat berakhir pekan, selamat menjelang hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya teman-teman semua menyenangkan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.